dan dibangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dalam kitab Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang mati dan bangkit, mendatangkan kemenangan, mendatangkan sukacita bagi kami semua. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau menghadirkan kami boleh ada dalam ruang perjumpaan yang indah di hari Minggu yang kudus ini, yang kami imani bahwa semuanya tidak lepas dari kasih karunia. Maka kami bermohon kepadamu ya Yesus Sang Juru Selamat kehidupan, biarlah Tuhan yang menolong persekutuan yang indah di hari Minggu yang kudus ini, sehingga di dalamnya kami ada dalam iman dan keyakinan memaknai bahwa Engkau Kristus Tuhan yang telah mendatangkan kemenangan bagi kami semua. Maka kiranya ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubung dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita yang bertitik tolak dari firman Tuhan. Dalam Alkitab, Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akalmu." Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, Yesus Kristus yang datang bagi kami manusia, yang rela menderita dan bangkit untuk ada bagi kami semua umat manusia. Namun Tuhan, siapalah kami? Sadarlah kami sebagai manusia. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Di dalamnya Tuhan, jika Engkau dapati kami semua hidup dalam keberdosaan sebagai manusia, penuh dengan kelalaian dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, tetapi pun juga ketika Engkau dapati kami hidup dengan kesombongan, keegoisan, kemunafikan, bahkan ketika kami rela mengorbankan orang-orang demi kepentingan kami sendiri, kami lupa dalam tugas dan tanggung jawab kami. Maka jika Engkau dapati itu semua dari kami, Tuhan, ini kami yang tunduk seketika di hadapan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan melayanilah kami untuk ada dalam persekutuan yang indah di saat ini. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia hanya kepada-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri kami kasih-Mu, dan di dalamnya Tuhan, jika Engkau dapati itu semua, kami di dalamnya menyakiti hati sesama kami manusia, terlebih akan hati Engkau. Kami memohon, ya Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami, baharui kami untuk tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu.
yang kami telah berlalu, dan kami mau hidup kami ada dalam pembaharuan, hidup yang baru, hidup yang taat, hidup yang setia sesuai dengan kehendak Tuhan dalam merespon akan setiap tugas tanggung jawab kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, dengarlah. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Untuk pembacaan firman kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, dalam sukacita bersama di hari ini yang kudus ketika Tuhan menentang memberikan kesempatan untuk beribadah bersama. Di dalam kunjung kami hendak akan membaca dan merenungkan kebenaran dari firman. Namun sadarlah kami sebagai manusia, kami penuh dengan keterbatasan, kelemahan, tidak mengerti apa-apa. Maka kami mohon Tuhan, beri kami hikmat, curahkan kuasa Roh Kudus bagi setiap kami di tempat ini, sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami akan benar-benar memahaminya, kami akan benar-benar mengerti, dan akan kami lanjutkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena sungguh kami percaya, kami imani dan kami yakini Bapa, firman tanpa perbuatan adalah sebuah kesia-siaan dalam kehidupan. Maka berfirman bagi kami yang Yesus Kristus dan Juru Selamat kehidupan, kami siap untuk mendengar, belajar bersama akan firman. Amin. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Yesus Kristus, kita bersyukur atas berkat Tuhan tentunya yang mengantar kita semua dalam sukacita bersama di ibadah hari Minggu yang kudus yang penuh dengan sukacita iman, karena kita telah dimenangkan atas dosa melalui karya keselamatan Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita di berjalan dunia ialah jika kita mati dan bangkit dengan Kristus, kita akan hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir kita ada di dunia? Pernahkah kita membayangkan hal-hal yang demikian dalam perjalanan ini? Hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan saya, dalam kehidupan proses perjalanan yang panjang ini. Ini adalah hari yang terakhir saya di dunia ini. Pernahkah kita membayangkan demikian, Bapak Ibu? Apakah hidup ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, serangkai sekedar angka, usia, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Ketika kita membayangkan hidup ini akan berakhir besok, apakah kita yang bayangkan? Apakah hidup ini hanya tentang usia yang orang miliki? Apakah ini hanya tentang berapa panjang kita hidup, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu semua? Pernah kita berpikir demikian? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masih ada dalam perayaan masa raya Paskah, yang tentunya ini bukan hanya perayaan tradisi saja. Dalam suasana masa-masa hidup berjalan ini, Paskah ini bukan hanya tentang berbicara tradisi, tetapi ini adalah gema kemenangan Kristus akan maut. Roma pasal 16 ayat 11 hingga 20. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan
berat